Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfitria dengan NIM 1914230 dari kelas Perbankan Syariah semester 6A. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi dari mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM. Dengan judul Memahami LAPS Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Nah, langsung saja. A. LAPS Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa dalam arti luas diartikan sebagai semua forum yang dapat dijadikan sebagai pilihan penyelesaian sengketa, termasuk pengendalian. Litigasi alternatif penyelesaian sengketa berarti semua forum yang dapat dijadikan sebagai pilihan penyelesaian sengketa di luar pengendalian atau non-litigasi, termasuk arbitrase. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengendalian dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah, yang B, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain penyelesaian sengketa di luar pengendalian. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar. BANI ini merupakan suatu badan yang berdirinya bebas atau otonom, serta untuk menjamin integritasnya dinyatakan bahwa tidak boleh dicampuri oleh satu kekuasaan lain. Pada dasarnya, BANI merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa yang timbul dari sebuah perjanjian atau transaksi bisnis mengenai soal perdagangan, industri, dan keuangan. Nah, yang C, prosedur penyelesaian sengketa bisnis pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Yang pertama, pengajuan permohonan. Nah, yang kedua, tanggapan termohon. Yang ketiga, pembentukan majelis arbitrase. Yang keempat, pemeriksaan arbitrase. Yang kelima, penempatan putusan arbitrase. Dan yang terakhir, penyampaian dan pendaftaran putusan arbitrase. Nah, yang D, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. BAMUI adalah sebuah yayasan dengan nama yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. BAMUI ini merupakan badan hukum yang mempunyai litigasi secara hukum yang mempunyai legitimasi secara yuridis formal. Secara hukum yang mempunyai legitimasi secara yuridis formal, BAMUI mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1993 dan keberadaannya sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ijtima' ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan arbitrase Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Yang E, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Perubahan nama dari BAMUI menjadi Basyarnas diputuskan dalam Rekernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk, dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI nomor Kep 09 MUI X 11/2003 tanggal 24 Desember 2003. Ketetapan yang diambil dalam SK tersebut yakni yang pertama, mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI menjadi Basyarnas. Yang kedua, mengubah bentuk badan BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI
dan merupakan perangkat organisasi. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai hakim, Basarnas bersifat otonom. Basarnas merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang bersengketan dengan cara hakim. Nah, cukup sekian pemaparan dari judul ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.